beberapa subtopik atau materi ya, yaitu mengenai media transmisi, klasifikasi media transmisi, kemudian karakteristik media transmisi dan spesifikasi desain media media terpadu, guided dan tak terpadu, unguided. Dan untuk di minggu depan itu eh, sebelum UTS itu adalah pertemuan yang ketujuh yang mungkin di topik yang berikutnya mengenai sistem radio microwave. Jadi media transmisi ini adalah eh, jalur ya, jalur fisik di mana pesan bergerak dari pengirim ke penerima, kemudian komputer dan perangkat telekomunikasi menggunakan sinyal ya untuk mewakili data. Jadi memang harus dibentuk dalam sinyal ya, ya di mana sinyal ini sebenarnya untuk merepresentasikan data ya. Kemudian sinyal-sinyal ini ditransmisikan dari perangkat ke perangkat lain dalam bentuk eh, gelombang elektromagnetik atau energi elektromagnetik. Jadi contoh dari energi elektromagnetik itu termasuk daya ya, kemudian gelombang radio, cahaya inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, dan sinar X dan gamma ya. Jadi ini semua masuk dalam kelompok media, kelompok energi gelombang gelombang elektromagnetik. Dan semua sinyal elektromagnetik ini merupakan spektrum ya, spektrum dari gelombang elektromagnetik. Kemudian saya lanjutkan klasifikasi media transmisi. Jadi di- yang tak terpandu atau unguided ya. Jadi sebagai sebagaimana dalam kalau dalam di media terpandu atau guided ini itu adalah media yang menyediakan saluran dari satu perangkat ke perangkat lain ya. Ini biasanya kalau yang guided ini ya ada fisiknya ya. Jadi fisik yang sering kita lihat sehari-hari adalah dengan menggunakan eh, kabel lilit ya, kabel atau twisted pair yang dipilin ya. Kemudian ada kabel koaksial, ada serat optik ya. Kemudian media yang tak terpandu itu biasanya adalah komunikasi wireless atau nirkabel ya, di mana dia akan membawa gelombang elektromagnetik tanpa menggunakan konduktor fisik ya. Jadi ini sebenarnya tanpa kabel atau konduktor fisik. Jadi sebaliknya sinyal ditransmisikan melalui udara ya. Jadi ini adalah klasifikasinya jadi terpandu dan tak terpandu atau guided dan unguided ya. Jadi masih kelanjutannya. Jadi secara klasifikasi ini karakteristik ya. Jadi karakteristik dan kualitas ditentukan oleh media dan sinyal. Jadi memang tergantung dari media dan sinyalnya. Kemudian untuk yang terpandu itu faktor media adalah menentukan kualitas transmisi ya. Jadi kalau ada media transmisi yang terpandu antara twisted pair ya dibandingkan dengan koaksial dan serat optik pasti punya eh,
kualitas dan karakter yang berbeda ya. Kalau optik mesti yang paling bagus, kemudian koaksial dan yang paling rendah adalah twisted pair ya. Kemudian untuk yang terpandu dalam hal ini adalah melalui udara, itu bandwidth yang dihasilkan oleh antena merupakan faktor yang terpenting ya. Jadi antena ini akan mentransmisikan gelombang elektromagnetik dan antena ini mempunyai spesifikasi ya, dari dia kemampuan untuk bisa mentransmisikan suatu sinyal dengan bandwidth tertentu ya. Jadi kalau bandwidthnya antena ini eh, kurang kurang lebar sesuai dengan data yang akan dikirimkan, maka ya kecepatan transmisinya akan lebih jadi kurang bisa diakomodir ya. Kemudian masalah utama adalah kecepatan data dan jarak. Jadi sebenarnya media transmisi ini akan menentukan kecepatan data dan jaraknya ya. Ya, ini harus dipertimbangkan dalam perencanaan suatu jaringan dengan menggunakan eh, apakah menggunakan guided atau unguided ya, tergantung kebutuhan. Saya lanjutkan, jadi salah satu properti utama sinyal yang dimiliki oleh antena itu adalah sifatnya pengarahannya ya. Jadi antena ini adalah sensitif ya, jadi biasanya sinyal itu sensitif terhadap directional atau pengarahannya. Kemudian secara umum sinyal pada frekuensi lebih rendah bersifat omnidireksional ya. Jadi semakin rendah frekuensinya pada rentang frekuensi tertentu ya, itu menggunakan eh, model yang omnidirectional. Artinya dia akan di apa, dikirimkan atau dirambatkan ke segala arah dari antena. Jadi akan dikirimkan atau dipropagasi segala arah ya. Karena dia sifatnya menyebar atau omnidirectional ya. Kemudian pada frekuensi yang lebih tinggi dimungkinkan untuk memfokuskan sinyal ke dalam sinar yang terarah. Artinya semakin tinggi frekuensi itu ya, ini ada frekuensi HF ya, high frekuensi, ada very high, ya, ada super high frekuensi dan sebagainya. Ada UHF ya, ultra high frekuensi, ada super high frekuensi. Semakin tinggi frekuensinya itu dimungkinkan sinyal bisa difokuskan dalam arah tertentu ya. Sinar yang terarah artinya dia masih fokus ya. Jadi nggak menyebar, dia harus bisa apa namanya bisa fokus pada satu titik aja. Jadi nggak akan menyebar ke arah yang lainnya. Nah ini kita lihat bahwa tadi sudah saya jelaskan bahwa di dalam guided tadi ada twisted pair cable ya, yang guided yang dalam bentuk fisik ada konduktornya ya, ada kabel fisiknya, jadi atau mungkin juga menggunakan coaxial cable atau kabel fiber optik atau FO. Kalau di unguided ini dia menggunakan nirkabel atau wireless ya, menggunakan media udara, bisa bisa dalam di atmosfer ya, atau juga di ruang angkasa ya. Kemudian sinyal frekuensi rendah seperti sinyal suara ini umumnya ditransmisikan sebagai arus melalui kabel logam ya. Ini sebagai ya ilustrasinya.
Kemudian tidak mungkin untuk mengirimkan cahaya ya tanpa ya melalui kabel logam. Jadi kalau cahaya tidak mungkin dikirimkan melalui media transmisi seperti twisted wire atau coaxial kabel ya. Dia hanya bisa dikirimkan melalui kabel FO atau fiber optik ya. Jadi yang memungkinkan untuk cahaya itu karena medianya yang berbeda, dia nggak mungkin dimasukkan, dikirimkan melalui konduktor ya, tapi dia harus melalui kabel serat optik yang bisa menyalurkan cahaya ya. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan. Oke. Ini kita bisa melihat di gambar ini ya, bahwa tolong dilihat, jadi ini sebenarnya adalah diagram ya mengenai spektrum gelombang elektromagnetik. Ini dalam panjang, ini dalam satuan panjang gelombang meter ya. Jadi radio itu mulai dari panjang gelombang 10 pangkat 3. Ini biasanya di gelombang LW ya, long wave ya. Ini long wave. Nah, ini semakin ke sini dia akan menjadi ini adalah gelombang eh, sentimeter ya, atau sebenarnya disebut dengan gelombang microwave. Kemudian jadi semakin ke sini ya, kita lihat ini periodenya ya, semakin ke sini semakin apa tinggi ya frekuensinya ya, tinggi frekuensinya. Kalau tinggi frekuensinya otomatis panjang gelombangnya akan lebih kecil ya. 3,8 ya, 10,8 ya. Jadi panjang gelombang itu jadi C dibagi F itu ya, frekuensi ya. C ini kan ini meter per detik ya. Jadi kita lihat di sini inframerah itu di panjang gelombang 10 pangkat minus 5 meter ya. Ini yang kita lihat itu sekarang kayak cahaya lampu itu di sekitar di sini ya, di visible yang bisa dilihat ya, dilihat oleh mata ya. Dan ini yang lainnya seperti ultraviolet ini udah sampai ke X-ray dan gamma udah nggak bisa. Ini adalah dia yang visible, yang ini yang invisible ya, mulai ke sini. Ini juga sama ke sini. Jadi kalau kita lihat di sini, kita bisa lihat dari yang visible kan di sini ya, warna-warna yang magiku bingu ya, spektrumnya seperti itu. Jadi tidak semua bagian spektrum saat ini dapat digunakan untuk komunikasi ya. Contohnya ya, kalau kita untuk ultraviolet ini nggak bisa ya, X-ray apalagi nih. X-ray ini kan hanya bisa untuk medis ya. Apalagi gamma, ini gamma juga nggak bisa untuk komunikasi ya. Tapi untuk fungsi-fungsi lain yang mungkin di dalam fungsi untuk medis sama industri ya. Kemudian di setiap bagian spektrum ini membutuhkan media transmisi tertentu ya. Jadi tidak semua bisa, artinya seperti,
eh, tergantung dari ininya ya, tergantung dari frekuensi yang dipakai ya. Selanjutkan ke faktor desain untuk media transmisi. Jadi tadi ada beberapa faktor desain ya untuk media transmisi yaitu bandwidth ya. Jadi jika semua faktor lain itu tetap konstan ya, ya semakin besar bandwidth sinyal semakin tinggi kecepatan yang data yang dapat dicapai ya. Kemudian gangguan transmisi ya. Jadi sebenarnya semakin semakin besar jarak itu, maka potensi gangguan transmisi itu semakin tinggi ya. Maka harus dilihat, harus dibatasi jaraknya ya. Karena semakin jauh, semakin panjang jaraknya itu ada risiko gangguan transmisi di sepanjang jarak itu ya. Kemudian interferensi ya, faktor desain harus melihat interferensi, sinyal yang mengganggu dalam pita frekuensi yang tumpang tindih ya, itu dapat mendistorsi atau menghapus sinyal yang akan dikirim ya. Karena interferensi ini mengganggu dalam proses pengiriman sinyal yang akan dikirim. Kemudian jumlah penerima ya. Jadi kalau dalam ini adalah jumlah penerima, semisal dengan jarak tertentu, panjang tertentu itu butuh beberapa pengulang atau repeater ya. Ini otomatis akan menambah redaman ya dan distorsi ya. Karena kalau sinyal itu dilakukan diulang-ulang, ada pengulangan, itu dia akan mengalami redaman atonasi dan distorsi ya. Yang hal-hal ini akan mengakibatkan apa namanya kecepatan datanya akan menurun ya. Jadi dia akan membatasi jarak dan atau kecepatan data ya. Ini adalah karakteristik dari transmisi media terpandu ya. Kita bisa lihat di tabel ini untuk twisted pair ya dengan yang dengan diberikan loading ya di ujung salurannya itu dengan frekuensi antara 0 sampai 3 dengan pemakaian sinyal dengan 0 sampai 3,5 kHz itu ya. Itu tipikal atunasinya atau pelemahannya ya, redamannya itu adalah 0,2 dB per kilometer pada frekuensi 1 kHz ya. Nah, kemudian salah satu karakteristik dari twister pad adalah typical delay-nya ya. Itu per kilometer itu kurang lebih 50 mikrosekon ya. Nah, kemudian ini setiap 2 kilometer harus dibuat eh, pengulang ya. Karena kedawannya cukup cukup tinggi ya, relatif cukup tinggi. Kemudian dan dia frekuensinya bandwidthnya sangat sangat kecil ya, antara 0 sampai 3,5. Kalau twisted pair yang ada multi pair kabel ya, itu bisa sampai frekuensi jangkauan frekuensi sampai 0 sampai 1 MHz dengan tipikal atunasinya dan 0,7 dB per kilometer. Tapi delay, tipikal delaynya itu
lebih kecil ya, 5 mikrosekon ya per kilometer dan membutuhkan eh, repeater setiap 2 kilometer ya. Kemudian kalau koaksial kabel ini, atau kabel koaksial dia lebih lebar ya, itu bisa sampai 500 MHz ya. Kemudian atenuasinya pada bandwidth ya. Ada 10 MHz itu kurang lebih 7 dB per kilometer ya. Dan tipikal delaynya 4,4 mikrosecond per meter dan perlu pengulang atau repeater setiap kurang lebih antara 1 sampai 9 kilo ya. Tergantung dari frekuensi ring yang dipakai. Nah, kemudian kalau optical fiber atau FO ini ya, kalau FO ini dia jangkauan frekuensinya sangat-sangat tinggi ya. Udah tera ini, bukan mega lagi ya. Jadi kalau tera berarti 10 pangkat berapa ini? Mega itu 6 ya. Di pangkat 12 ya. Hertz ya. Dan di sini atenuasinya paling rendah ya. Relatif paling rendah ya. Dengan frekuensi range yang sangat tinggi dia atenuasinya sangat rendah. Kurang lebih antara 0,2 sampai 0,5 dB per kilometer dan delaynya kecil ya dibandingkan dengan frekuensi range-nya ya. Dan pengulang atau repeater setiap 40 kilometer. Jadi bisa lebih jauh ya jangkauan transmisinya. Ada yang ditanyakan mengenai tabel karakteristik transmisi media terpandu. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, Kalau silakan. yang saya pelajarin kan dulu kayak twisted pair itu kita nggak disaranin buat penggunaan di atas 100 meter. Nah, kalau di sini repeater spacingnya kok sampai 2 kilo, Pak? Yang bener gimana, Pak? Ya, kita lihat aja ini. Kalau ini sebenarnya repeater spacing kita lihat di sini ya. Ini sebenarnya maksimal ya. Ya, kita kalau 1 MHz mungkin nggak sampai 2 kilo ya. Coba kalau diturunkan sedikit. Diturunkan sampai berapa itu. Yang pernah dipakai berapa? Yang pakai yang multipair ya. Ya, oh yang ini yang Twitter Pair yang biasa ya. Iya, Pak. Ya atau ya. Biasanya kalau konfigurasi pakai yang biasa. Hmm, memang paling 100 meter sih. Jadi gini, ini sebenarnya eh, karena kalau lihat frekuensi range-nya ya, kayaknya hanya frekuensi apa ini? Frekuensi suara ya, 0 sampai 3 kHz ya, 3,5 itu atau ya. Secara teori ini bisa dipakai sih kalau untuk suara. Karena kita juga punya jaringan dulu yang namanya telepon apa? Telepon LP ya, lokal baterai itu bisa sampai berkilo-kilo teman. Tapi hanya bisa untuk voice ya. Kalau untuk data otomatis kalau lihat frekuensi range-nya dia akan turun paling kecepatannya ya kalau bisa sampai 2 kilo mungkin kecepatannya pasti turun ya. Mungkin dalam kbps ya, Iya, Pak. kilobit per second ya. Kalau dia sampai dipakai untuk yang katakanlah 10 base atau 100 base ya pasti nggak nyampe 2 kilo ya. Mungkin ratusan ya. Berapa sih paling? Secara teori bisa sampai 300, 200. Apa ya?
Tapi artinya konsekuensinya kalau jaraknya semakin tinggi, kemungkinan ya speednya turun gitu ya kan untuk data ya. Tapi kalau lihat di sini, memang twisted pair ini cocoknya untuk frekuensi suara ya. Kecuali yang twisted pair yang pakai multi pair ya. Jadi apa ya, komprominya itu ya kecepatan diturunkan ya. Jadi kalau diturunkan otomatis mungkin ini adalah ideal ya. Ini adalah sebenarnya ideal di atas kertas, tapi dalam praktek tergantung tadi kualitas ininya ya. Kalau kabelnya tembaga murni ya, artinya pure copper ya. Tapi sekarang kan kebanyakan enggak ya, pakai apa? Aluminium ya, yang alloy itu ya. Ya atau ya. Nah, kurang tahu Pak yang sekarang itu. Iya, kalau sekarang itu biasanya aluminium tembaga yang dianu oleh aluminium gitu ya. Kalau murni pure sangat-sangat mahal. Jadi ini sebenarnya kompromi aja. Kalau ya kita bisa sih kalau mau custom, saya minta copper 90% atau berapa. Tapi harganya ya kalau custom ke pabrik mahal-mahal banget, mahal banget. Ya komprominya seperti itulah. Itu ya, Toy. Baik Pak, terima kasih Bapak. Ya, yang lainnya mungkin ada yang ditanyakan. Jadi intinya sebenarnya di dalam media terpadu ini kualitas dari material ya, kemudian tadi jarak ya, jarak itu mempengaruhi dari karakteristiknya ya. Jadi yang penting itu adalah karakteristik. Kalau koaksial kabel ini relatif jauh ya, karena dia menggunakan anbalan dan sinyalnya ini dia dibimbing ya, karena ada inner sama outernya itu. Baik, saya lanjutkan ke media transmisi yang tadi terpandu. Jadi ini secara teknologi ini dulu untuk menghubungkan suatu jaringan lah telekomunikasi zaman 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 jadul, zaman masih teknologi ini namanya open wire ya, orang nyebutnya kawat telanjang ya, atau kawat terbuka ini. Nggak ada shield, shieldingnya atau shieldnya ya, atau pembungkus atau pelindung ya. Itu rawan terhadap gangguan noise dan interferensi ya. Kemudian tidak dapat digunakan untuk transmisi data. Kebanyakan dulu waktu kerja telepon ditemukan ya ditemukan dan dulu teknologi itu kan paling maju di Amerika ya. Amerika ini ada sejarah di tahun berapa saya lupa 900 sudah telepon ditemukan oleh Alexander Graham Bell itu ya. Nah, ini Bell ini membangun dengan investornya membangun mungkin apa ada ceritanya memasang kabel tembaga ini koper panjang menghubungkan antara mana saya lupa ya mungkin antara New York sampai mana saya lupa atau sampai LA mana yang mungkin jaraknya katakanlah 1.000 kilometer ya di Amerika itu kan jauh-jauh negara tiap bagian itu membutuhkan sekian sekian ribu ton kabel makanya zaman masih abad awal 20 itu yang abad 20 itu telepon itu yang punya hanya orang-orang kaya di Amerika ya. Karena biayanya itu kalau nggak salah
Detik itu berapa dolar ya? Ya bayangan aja kalau detik. Detik udah dolar dikalikan. Jadi zaman dulu tuh hanya orang-orang yang dari yang orang-orang kaya yang bisa punya telepon. Karena infrastrukturnya ini ya mahal banget ini. Zaman waktu itu belum ditemukan FO atau mungkin kabel. Kemudian juga mungkin radio belum ditemukan tapi masih dalam dalam untuk kepentingan, bukan untuk transmisi yang jarak kapasitas besar ya. Ini adalah open wire ya. Ini open wire atau rapat terbuka ini pasti banyak noise lah ini. Maka di kereta api dulu kalau dulu kita lihat sepanjang rel ini isinya kabel ini semua. Dan bukan tembaga itu kabelnya kabel menggunakan kabel seng ya. Orang dulu menyebutnya seng, perseng. Karena kalau pakai tembaga pasti apa itu dicuri ya. Dari Merak sampai Banyuwangi dipasangin kabel tembaga, wah pencurinya pesta itu. Makanya pakai kabel seng. Seng itu kan murah kalau di kilo. Kemudian teknologi berkembang lah. Ini adalah kabel yang tadi kita bicarakan tadi. Itu adalah kabel yang dililit atau yang disebut dengan twisted pair. Jadi dia dipasang seperti yang di bawah ini ya. Kita bisa lihat ilustrasinya ini kabel twisted pair ya, yang dipilin, dililit. Kalau orang Jawa mungkin tahu tahu namanya untir-untir ya. Nah, kayak gitu ya. Ini base wire-nya ya. Ini jaketnya atau pelindungnya. Nah, ini yang lebih bagus lagi yang twisted pair yang ada shielded-nya ya. Ini ada shielded-nya ya dalam bentuk kayak anyaman seperti ini shielded-nya sehingga tadi ini bisa faktor-faktor interferensi dan kalau ada sinyal-sinyal yang mengganggu bisa diminimalisir ya, bisa dieliminasi oleh shielded ini. Kemudian noise yang timbul pada satu kawat ini akan timbul juga pada kawat yang lainnya dengan fasa yang berlawanan ya. Jadi kenapa dibuat dililit ini? Sebenarnya fungsinya untuk dengan fasa yang berlawanan ya, karena kalau sinyal dihubungkan sini dia nanti akan ada fasa yang berlawanan ya. Sepertilah ini ya. Jadi berlawanan ini. Jadi kalau berlawanan itu noise-nya akan bisa hilang atau berkurang ya. Kemudian tingkat pengurangan noise ditentukan oleh jumlah lilitan persatuan panjang atau yang disebut dengan turn per foot ya. Jadi ini ada turn per footnya berapa. Kalau semakin banyak ya pengurangan noise-nya semakin lebih bagus ya. Kemudian untuk melindungi terhadap noise dipasang pelindung tadi sudah ya atau berupa foil atau anyaman kawat tadi ini ya. Kemudian untuk transmisi data twisted pair dapat digunakan untuk jarak. Tadi memang 100 meter ya. Untuk data ya. Tapi kalau untuk suara mungkin bisa berkilo-kilometer ya. Secara teorinya gitu. Kemudian saya lanjutkan dengan koaksial ya. Jadi koaksial ini terdiri pada dua konduktor ya. Itu ada innernya atau center konduktor. Kemudian ada outernya atau shield. Nah, di sini ini adalah insulatornya ya. Di mana untuk outer shieldnya itu sebenarnya untuk melindungi inner inner conductor ini ya sebenarnya dari gangguan sinyal elektrik dari luar. Jadi outer shield ini sebenarnya untuk melindungi ya biar
untuk melindungi ini ya, center conductor atau inner conductor ya. Kemudian cara inner ini ya, inner dengan outer ini sebenarnya tergantung dari jenis bahan isolasi yang digunakan ya. Sehingga nanti akan menentukan impedansi ya. Kadang ada yang impedansinya 75 ohm ya, ada yang 50 ohm ya. Tergantung dari bahan insulatornya ini ya. Makanya untuk impedansi yang umum dipakai adalah 75 ohm, bisa untuk kabel TV, dan 50 ohm untuk kabel data atau LAN ya. Ada yang ditanyakan mengenai koaksial? Kalau nggak ada, saya lanjutkan dengan eh, media transmisi yang guided terpandu dengan media transmisi dengan menggunakan fiber optik atau serat optik gitu. Jadi optical fiber ini menggunakan gelombang cahaya untuk mentransmisikan sinyal melalui serat silika atau plastik dengan resistansi yang sangat kecil ya. Sistem optik ini bekerja pada gelombang inframerah ya, infrared atau yang lebih tinggi ya. Hingga sinyal sinyal ini diinjeksikan pada satu ujung dengan bahan eh, cahaya, artinya sumber cahaya LED atau light emitting diode atau juga bisa menggunakan laser ya, semiconductor laser. Kemudian lampu LED ini atau light emitting diode ini bisa membangkitkan sinyal sampai 300 Mbps ya. Untuk untuk yang lebih tinggi dia harus menggunakan laser bisa sampai gigabit per second ya. Dan untuk LED ini biasa digunakan untuk jarak pendek atau menengah ya. Untuk yang atau dipakai untuk jaringan di dalam artinya indoor atau untuk enterprise backbone yang artinya untuk enterprise skala perusahaan. Sedangkan untuk laser digunakan pada jaringan jarak jauh ya. Yang kalau menggunakan laser jaraknya bisa sampai secara teoretis bisa sampai 100 km ya. Ini adalah struktur atau susunan dari kabel fiber optik atau FO. Di sini kita lihat ada core ya atau inti di sini. Ada core atau intinya yang merupakan media di mana sinyal dalam gelombang cahaya ditransmisikan ya. Jadi ditransmisikan melalui ini. Kemudian ada cladding ya. Cladding sebenarnya lapisan pelindung ya. Semacam lapisan gelas yang mengelilingi inti ya. Jadi cladding ini sebenarnya fungsinya untuk memantulkan ya atau mereflektor jadi semacam reflektor. Jadi kalau cahaya dari sini ya, kalau dia masuk itu nanti ada di slide berikutnya dia akan melalui proses ya direfleksikan, dipantulkan ya. Nah ini cladding ini fungsinya untuk memantulkan lagi masuk ke dalam core-nya lagi ya. FO ini bisa sampai untuk mentransmisikan sinyal dalam jarak ratusan kilometer ya. Kemudian di dalam transmisi optik ini ada beberapa mode transmisi ya, yaitu ada mode transmisi multimode ya, dengan menggunakan eh, tingkapan step index ya, dan juga multimode dengan grid index.
Dan yang terakhir adalah dengan menggunakan single mode atau mode single ya. Kita lihat di sini bagaimana step index atau berundak ya. Jadi step index ini intinya ini ya, inti dari optiknya ini memiliki indeks indeks bias atau refraksi yang uniform ya. Nah, kemudian gelombang cahaya berjalan sepanjang kor dan kemudian direfleksikan atau dipantulkan oleh cladding tadi ya. Jadi ini kalau lihat, ini kalau potongannya berarti memanjang ya. Oh, dari dipotong dari atas ini kalau sinyal apa bentuknya seperti ini ya. Jadi bentuknya seperti ini ya, dipantulkan terus ya di sini sepanjang intinya ya. Sebenarnya di sini ada ini yang disebut tadi cladding ya. Cladding fungsinya itu untuk memantulkan ya, atau merefleksikan ya. Jadi terus dipantul-pantulkan terus ya. Dan di sini di dalam step index ini dapat menyalurkan beberapa cahaya dengan gelombang yang berbeda atau multimode ya. Yang dapat menyalurkan beberapa channel sekaligus. Itu biasanya diameter core-nya kurang lebih 62,5 mikron ya diameternya ini. Kemudian untuk jenis grade index ya, mode dari transmisi serat optik ini, itu refraktif indeksnya atau indeks pembiasanya itu dari core ini berubah-ubah secara gradual ya. Jadi semakin jauh dari inti ya, ini adalah intinya, semakin jauh itu makin kecil indeks biasnya ya. Sehingga gelombang cahaya berjalan sepanjang core terjadi pembiasan di sini ya. Dan ini dapat menyalurkan beberapa cahaya dengan gelombang yang berbeda atau multimode, sehingga dapat menyalurkan beberapa channel sekaligus. Besarnya kurang lebih sama dengan tadi, dengan step index kurang lebih 62,5 mikron ya. Kemudian jenis dari mode dari sinyal optik ya, itu adalah single mode ya. Single mode ini berjalan sepanjang core ya, tanpa tanpa refraksi ya, juga tanpa refleksi ya. Jadi tidak ada pembiasan dan juga tidak ada pemantulan ya. Dia hanya menyalurkan satu gelombang cahaya ya, atau satu channel, dan diameter diameter intinya sangat kecil ya, kurang lebih 9 mikron tadi kalau dibandingkan dengan 6,20 mikron ya. Sehingga dia akan cahaya akan dibimbing lurus ya. Nah, single mode ini sebenarnya untuk kecepatan untuk jarak yang jauh itu bagus ya. Dan biasanya dia menggunakan diinjek dengan sinyal laser ya. Nah, sinyal laser ini sempit ya. Eh, Lebar saya sempit sehingga dia harus diinjek ya. Sehingga jangkauannya bisa sampai single mode bisa sampai ratusan kilometer ya. Dengan sumber cahaya laser itu bisa sampai ratusan kilometer. Ada yang ditanyakan mengenai karakteristik mode transmisi optik. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Ini tadi ada beberapa media VS band. Jadi sebenarnya tadi secara teori ya, bahwa kabel tadi, kawat terbuka atau kawat telanjang ini sebenarnya secara teori ya bisa
menyalurkan atau dia punya bandwidth antara 0 dan sampai 5 MHz ya. Ini sebenarnya kabel open wire banyak dipakai ya untuk modul-modul di perangkat. Ini kalau kita ada menghubungkan suatu board tertentu dengan board A dengan B dihubungkan dengan kabel buka itu ya bisa sampai 5 MHz ya. Kemudian dengan menggunakan twisted pair itu bisa sampai bandwidthnya sampai 100 MHz. Ini bisa untuk jaringan lokal telepon ya, atau LAN. Ini bisa untuk suara, untuk data ya. Kemudian koaksial kabel tadi bandwidthnya antara 0 sampai 600 MHz ya, tergantung jaraknya. Bisa untuk media transmisi LAN dan jaringan TV kabel ya. Teman-teman dulu yang punya orang tuanya punya jaringan TV kabel yang masih lama, dia menggunakan koaksial kabel. Kemudian untuk optical fiber atau FO ini bisa sampai 0 sampai 1 GHz ya. Sehingga dengan bandwidth yang cukup tinggi ini bisa untuk transmisi jarak jauh ya. Dan juga untuk transmisi kecepatan tinggi dan kapasitas kanal yang besar ya. Mungkin saya izin sebentar ya, mungkin 2 menit ya. Bentar ya. Baik, Baik, Pak. Pak. Saya lanjutkan dengan media transmisi ya, tak terpandu atau unguided ya. Jadi kalau kita lihat di blok diagram ini, jadi sinyal itu akan dipancarkan ya dengan menggunakan atau ditransmisikan dengan menggunakan gelombang radio yang melalui udara ya. Ini terjadi yang disebut dengan propagasi atau penjalaran gelombang elektromagnetik. Di sini ada pemancar ya, memancarkan melalui udara akan dipropagasi ya dan diterima di bagian penerima di sini Rx-nya. Nah, di dalam proses propagasi atau penjalaran gelombang elektromagnetik ini ada 3 macam penjalaran atau propagasi ya di radiofrekuensinya. Itu ada ground propagasi melalui gelombang ground atau ground wave propagation. Ada juga propagasi yang melalui ionosfer ya atau ionospheric propagation dan juga ada propagasi yang line of sight ya. Line of sight ini adalah hanya sejauh garis pandang. Ini biasanya LOS ini yang untuk transmisi ini yang saya bahas di pertemuan minggu depan itu transmisi gelombang mikro ya, atau microwave ya. Itu dia propagasinya dia sejauh lurus ya atau sejauh garis pandang ya, atau line of sight. Untuk propagasi eh, gelombang tanah atau ground wave propagation ya, atau gelombang bumi lah dalam ini ya, atau melalui gelombang bumi atau earth, itu gelombang itu merambat ya atau propagasinya mengikuti permukaan bumi ya. Dan gelombang bumi ya, ini terjadi pada frekuensi yang rendah, biasanya sampai 2 MHz ya. Sebagai contoh, zaman dulu itu radio itu ada radio MW ya, makanya dulu pernah radio pemancar AM MW ya, dan amplitude modulation atau AM, dan jarak jangkauannya terbatas ya.
biasanya hanya sampai beberapa puluh kilometer ya. Jadi sebagai contoh kalau dulu ada radio siaran AM dengan gelombang apa dengan gelombang MW ini dia jaraknya ya paling-paling puluhan kilometer ya. Gantung sebenarnya daya ya, daya yang dipancarkan ya semakin besar dia bisa semakin jauh jangkauannya. Dan jaraknya jangkauan juga terbatas ya, karena dari sifat dari di gelombang medium wave ini dia jangkauannya nggak terlalu jauh. Nah, kemudian ada propagasi atau penjarahan melalui ionosfer ya. Jadi di dalam susunan atmosfer ini ada ionosfer ya. Nah, gelombang yang melalui ionosfer ini ya, atau yang disebut dengan ionospheric propagation ini gelombang dibiaskan ya, atau dipantulkan lah oleh lapisan ionosfer ya. Ini biasanya terjadi pada frekuensi kurang lebih radio pada sebenarnya bukan 30 ya, ini kurang lebih tiga megahertz, 3 sampai 85 megahertz ya. Tapi sebenarnya prakteknya antara 3 sampai 50 eh, megahertz ya. Secara teori sampai 85 megahertz. Karena ketinggian ini, ionosfer ini selalu berubah-ubah ya, berubah-ubah ya. Jadi selalu dinamis ya, tergantung waktunya ya, dan cuaca juga. Jadi karena dia berubah-ubah ketinggiannya, maka level penerimaannya juga akan berubah-ubah ya. Sehingga terjadi apa yang disebut fading ya. Fading itu kadang-kadang sinyal itu tinggi, kadang-kadang juga dia melemah, tinggi lagi, lemah dan mengalami fading ya. Jadi tahu fading, jadi fading itu karena dia ketinggiannya berubah-ubah sehingga ya sinyalnya bisa berubah-ubah ya dan seterusnya. Ini adalah pemancar broadcast dulu zaman dulu ada pemancar AM HW ya di shortwave eh, di gelombang pendek ya, gelombang pendek yang disebut gelombang pendek shortwave ya. Dan banyak dipakai di stasiun-stasiun dulu broadcast seperti di Amerika ya, Eropa, mungkin juga BBC kan bisa didengar, bisa hampir didengar pada jam-jam tertentu itu bisa didengar sampai ke beberapa benua ya. Ada juga radio Australia ya. Jarak jangkauannya lebih jauh ya. Bisa sampai sepuluhan ribu kilometer ya. Tergantung tadi yang saya sebutkan daya ini. Dayanya kadang-kadang sampai puluhan ribuan sampai puluhan kilowatt ya. Karena bisa bisa didengar di beberapa benua. Kemudian propagasi LOS atau line of sight ini adalah biasanya dipakai untuk jaringan-jaringan eh, terestrial ya, untuk seperti ada jaringan yang menghubungkan dua kota atau lebih ya. Jadi prinsipnya bahwa gelombang line of sight ini ya, ini harus LOS ya, line of sight ini dia prinsipnya itu harus saling melihat ya. Kalau kita melihat pakai teropong itu ini harus terlihat ya antara dua titik ini. Poin A dengan B ini harus bisa terlihat ya, nggak ada istilahnya obstacle di sini ya.
Jadi kalau di sini ada bukit atau ada yang menghalangi, ini nggak tidak akan terjadi propagasi. Artinya tidak mesti sinyalnya akan mengalami redaman ya. Ya, ini juga disebut dengan space wave ya, atau gelombang ruang, atau yang disebut dengan tropospheric propagation ya. Jarak jangkauannya terbatas oleh lengkung bumi ya. Sebenarnya ini ada lengkung bumi yang terjadi pada di frekuensi biasanya di antara 3 sampai 30 GHz ya. Ini contoh adalah radio gelombang mikro atau satelit ya. Jaraknya kurang lebih antara kurang 50 kilometer ya. Tergantung dari nanti eh, situasi di sini ya. Ini kalau lautan melalui danau atau mungkin hutan juga beda ya. Nanti di pertemuan minggu depan saya akan bahas mengenai radio gelombang mikro atau microwave. Nah, ini sistem gelombang mikro ya. Microwave ini jelas sifatnya tadi line of sight propagation frekuensi antara ini ya 3 sampai 30 gigahertz, kemudian bandwidthnya sangat lebar sehingga bisa menampilkan sinyal dengan kapasitas yang besar, misal bisa sampai ribuan kanal suara. Kemudian makin tinggi frekuensi makin peka terhadap cuaca. Jadi ini sebenarnya kelemahannya ini ya, ada ada kekurangannya. Semakin tinggi frekuensinya, semakin ke sini ya, semakin besar. Jadi dia sangat sensitif atau peka terhadap. Jadi kalau ada hujan atau kabut, itu sinyal akan mengalami penurunan ya. Penggunaannya ini bisa untuk jangkauan jarak pendek atau short haul ya. Jadi menghubungkan dua sistem jaringan, misal LAN ya dalam satu area metropolitan atau metropolitan area, misal LAN menghubungkan antar mungkin kecamatan ya, atau mungkin PD apa antar kelurahan dan sebagainya. Kemudian dengan dapat menggunakan frekuensi lebih tinggi ya. Ini kapasitasnya besar, pengaruh cuaca kecil karena jaraknya pendek ya. Jadi kalau penggunaan short haul ini relatif tidak banyak kendala ya. Jadi kapasitas yang dikirimkan datanya bisa lebih besar. Kemudian pengaruh cuaca juga relatif kecil karena jaraknya pendek ya. Jadi minim minim gangguan. Nah kemudian kalau yang untuk long haul ini jaringan biasanya untuk jaringan backbone ya. Nasional untuk long distance network ya. Nah kalau katakanlah menghubungkan antara Merak ya sampai Banyuwangi katakanlah jaraknya jauh ya. Bisa 1.000 kilometer lebih ya katakanlah. Nah ini kan perlu tiap 50 kilometer ya. Misal ini perlu repeater atau pengulang ya untuk menjaga kondisi LOS-nya atau line offset. Jadi perlu microwave radio relay system. Ada yang ditanyakan mengenai sistem gelombang mikro atau microwave. Saya lanjutkan dengan eh, transmisi media transmisi yang tak terpandu atau unguided, yaitu komunikasi satelit ya. Jadi satelit ini mengorbit pada ketinggian ya kurang lebih 36.000 kilometer ya di atas bumi, memiliki angular orbital velocity yang sama dengan orbital velocity bumi. Yang hal ini menyebabkan posisi satelit akan relatif stasioner ya. Jadi karena dia sama ya kecepatan angularnya dengan orbitnya kecepatan orbit dari bumi ini, maka dia akan seakan-akan seperti relatif diam ya terhadap bumi atau geostationary.
apabila satelit tersebut mengorbit di atas khatulistiwa ya. Ini adalah dari ahli Arthur C. Clarke ya. Jadi seperti ini ya. Prinsipnya ini dipasang di sini ada itu adalah stasiun ya S ada yang disebut stasiun bumi kecil SBK, ada stasiun bumi yang besar ya. Jadi dia akan memancarkan uplink frekuensi ke satelit sini dan dia akan satelit turunkan downlinknya di SBK stasiun bumi yang di belahan beli bumi mana lainnya ya. Dan pada prinsipnya sebenarnya eh, dalam satu bumi ini bisa melakukan komunikasi ya. Itu cukup dengan menempatkan 3 buah satelit geostationary pada posisi yang tepat dapat mengcover seluruh permukaan bumi. Jadi hanya butuh 3 sebenarnya. Butuh 3 pada posisi yang tepat itu bisa mengcover seluruh permukaan bumi ya. Ini secara teorinya seperti itu. Jadi cukup dipasang 3 ini aja. 1, 2, 3. Itu bisa mengcover seluruh permukaan bumi. Komunikasi satelit ini sebenarnya tadi ada benefitnya, ada keuntungannya, ada prosnya juga ya, atau keterbatasan atau kekurangan. Jadi keuntungannya dia lebih murah dibandingkan dengan menggunakan menggelar kabel antar benua. Jadi kalau kita menghubungkan benua A dengan benua B ya ini pakai kabel lumayan ya. Kalau jaraknya puluhan ribu kilometer, atau jarak 10.000 kilometer, ya tinggal dikalikan ya kabel dengan kapasitas sekian itu mahal ya. Kemudian keuntungan jadi lebih murah ya dibanding dengan kalau dibandingkan dengan memasang kabel antara 2 benua ya sebagai contoh. Kemudian dapat mengcover permukaan bumi yang luas ya, termasuk daerah terpencil dengan populasi. Jadi kalau populasinya rendah dan daerah terpencil mungkin itu paling cocok dengan menggunakan satelit ya. Karena kita nggak perlu membangun infrastruktur ya, cukup cukup menyewa aja ya. Kita menyewa sama memasang tadi stasiun bumi kecil ya. Kemudian meningkatnya traffic komunikasi antar benua membuat sistem satelit cukup menarik secara komersial ya. Ini banyak sekarang diuntungkan adalah dengan menggunakan tadi ya implementasi yang paling kita lihat sekarang ya anjungan tunai mandiri ATM itu kan menggunakan satelit tuh ya. Nah kalau dia narik kabel mahal ya, jadi cukup dengan apa VSAT ya, dengan very small aperture ya. Jadi very small aperture ini sudah cukup ya. Dengan diameter antena kecil paling 60 cm udah bisa terhubung ke satelit. Itu contoh di ATM ya. Kemudian ada keterbatasan atau kekurangan. Jadi eh, teknologi. Jadi untuk penggunaan antara satelit yang dengan ukuran dan gain yang besar ya. Jadi untuk mendapatkan sinyal yang bagus butuh antena dengan ukuran besar dan penguatan untuk gain yang besar juga ya. Kemudian biaya investasi yang mahal adalah sebenarnya membangun komunikasi satelit ini adalah biaya investasinya ya. Dan asuransi satelit yang itu bank yang punya satelit mungkin sekarang baru BRI ya. BRI itu punya punya anak usaha yang punya satelit ya. Kemudian atmospheric losses yang besar ya untuk frekuensi di atas 30 GHz ya. Jadi kalau ada sinyal itu di sini ada satelit ya, itu kalau melihat atmosfer di situ akan tadi yang disebut dengan ada redaman atau losses ya yang besar untuk frekuensi di atas 30 GHz.
sehingga memang ini membatasi penggunaan frekuensi carrier ya. Selanjutnya dengan elemen dasar komunikasi satelit, jadi sebenarnya satelit sebagai space segmennya ya, jadi fungsi utamanya adalah untuk menerima sinyal dari stasiun bumi tadi ya, atau SP ini, dan meneruskan ke stasiun bumi lainnya ya. Kemudian komponen satelit itu adalah fuel sistemnya ya. Ya, walaupun ini menggunakan tenaga solar ya, solar panel ya, dan juga dia ada mungkin ada baterai, saya kalau ada baterai bersih ya. Kemudian ada komponen satelit yang lain adalah satelit dan telemetri kontrol. Ini kan penting ya untuk dikendalikan ya, kontrol dari bumi ya. Biar kalau ada tiba-tiba posisinya berubah dan sebagainya. Kemudian ada transponder ya, masuk antena, model multiplexer, frekuensi converter yang digunakan untuk meneruskan sinyal yang diterima itu ya, untuk uplink dari bumi ke satelit, melalui high power amplifier ke stasiun bumi atau downlink. Kemudian stasiun bumi atau ground station ini ada dua fungsi ya. Uplink dia ada proses mengirimkan baseband sinyal menjadi baseband prosesor dan di up dulu dirubah dikonvert up converter kemudian dikuatkan menggunakan amplifier dengan daya yang tinggi dan ditransmisikan dengan menggunakan antena parabolic dish ya sehingga akan diterima di satelit ya. Kemudian downlink itu menerima sinyal dari satelit kemudian diterima di antena kemudian di penguat noise yang rendah atau low noise. Kemudian di down converter lagi ada proses kembali ke baseband prosesor dan menjadi sinyal asli atau basebandnya ya, sinyal dasarnya. Kemudian penggunaan satelit ini ya, di awal-awal itu hanya untuk tradisional telekomunikasi atau komunikasi tradisional ya, hanya untuk jaringan layanan telekomunikasi antar regional atau negara. Kemudian layanan semacam ini biasanya dikelola oleh grup seperti atau yang disebut dengan The International Satellite Consortium atau Intelsat dulu awalnya adalah Intelsat yang ngelola ya. Nah, kemudian penggunaan satelit ini bisa lebih luas lagi ya, yaitu dengan untuk seluler ya. Sehingga orang-orang yang di offshore ya, itu kan susah kalau terima sinyal dari darat ya. Maka dia pakai eh, telepon satelit ya. Dan kemudian tidak ada pembatasan penggunaan bandwidth dan lokasi ya. Kemudian sinyal untuk komersial televisi ya dulu di tahun-tahun 60 telah digunakan untuk transmisi siaran televisi antara perusahaan siaran dengan jaringan afiliasinya ya. Kemudian di tahun 70 itu mulai rame ya dulu menggunakan satelit bagi individu ya untuk dapat menerima siaran dengan terima C-band di band C. Kemudian ada yang sekarang direct to home ya dengan layanan digital direct broadcast ya. Jadi kita dulu zaman dulu ada kita nyewa apa? Nyewa siaran TV kabel ya. TV kabel yang menggunakan apa namanya? Dengan antena dulu antena yang besar ya, antena parabola yang besar itu ya, yang seperti nah seperti ini yang itu dimulai diperkenalkan nih di tahun-tahun mungkin antara 90-an itu ya. Kemudian saya lanjutkan dengan beberapa sebenarnya ada beberapa satelit ya dengan
ketinggian orbit tertentu ya. Jadi kalau yang antena yang eh, satelit dengan orbit geostationary Earth orbit atau GEO ini, tadi ketinggiannya sekitar ini ya, 22 ribu ya, 22,282 mile ya, sekitar hampir 36.000 kilometer ya, di atas khatulistiwa ya. Nah, dengan jarak ketinggian kurang lebih 36.000 ini terjadi yang disebut dengan delay latensi ya, kurang lebih 0,24 detik ya. Jadi hampir seperempat menit ya, ada delay ya, tertunda. Sinyal itu diterima itu kurang lebih baru 0,24 detik ya. Kemudian posisi satelit ini relatif terhadap permukaan bumi ya, karena dia adalah geostasioner ya. Tiga satelit GEO tadi dapat mengcover seluruh permukaan bumi ya, kecuali kutub ya. Jadi kecuali kutub utara dan selatan itu seluruh permukaan bumi bisa tercover ya. Kemudian transmisi dapat diterima dengan antena tetap ya. Posisi satelit di orbit harus berjarak minimal 2 derajat satu dengan yang lainnya ya. Sehingga secara teori hanya butuh 180 satelit untuk dapat menduduki orbit. Jadi kalau dipasang 180 apa, satelit itu bisa dengan jarak 2 derajat itu bisa bisa mengcover ya, cukup dengan 180 satelit ya. Kemudian ada yang disebut dengan satelit LEO atau low Earth orbit. Jadi ada dua jenis LEO. Itu untuk sebagai contoh itu untuk Little Leo itu untuk layanan pager ya, seluler telepon ya, atau location service. Contoh adalah satelit Motorola Iridium ya. Kemudian ada Big Leo lah ya. Big Leo ini sebenarnya yang sekarang mungkin tahu yang oleh Elon Musk ya. Elon Musk kan dia yang apa Starlink ya. Starlink ini dia ini mimpinya kan bisa membangun 40.000 ya, 40.000 satelit. Mungkin sekarang baru terpasang berapa saya tahu kurang tahu mungkin udah di atas udah ribuan ya atau berapa yang sebenarnya untuk layanan voice dan data broadband ini sebenarnya diarahkan menjadi tadi internet in the sky ini yang punya Starlink Elon Musk ya. Ketinggiannya antara 300 sampai 1.000 mil ya atau miles. Nah, kemudian delay latensinya ini cukup kecil ya, kurang lebih 20 sampai 40 milisecond ya, milisecond ya. Kemudian konstelasi Leo ini mahal ya, karena dibutuhkan banyak satelit untuk mengcover permukaan bumi. Makanya paling enggak kalau bisa mengcover dia butuh ini Elon Musk 40.000 satelit kalau salah satu berapa saya lupa. Yang jelas puluhan ribu. Kemudian konstelasi tadi mahal itu ya. Kemudian marketnya atau demandnya itu sebenarnya untuk layanan telepon konvensional di daerah pinggiran atau pedesaan ya. Juga untuk eh, GMS Global Mobile Service juga International Broadband Service ya. Kemudian untuk orbit yang lebih tinggi itu adalah dengan apa yang konstelasinya adalah dengan medium earth orbit atau MEO ya. Itu dia di orbit kurang lebih antara 5.000 sampai 10.000 mil di atas permukaan bumi ya.
Latensinya relatif lebih tinggi lagi ya, kurang lebih antara 50, delay latensinya antara 50 sampai 150 milisekund. Dapat mengcover area lebih luas dari Leo ya, tapi ya ini ada konsekuensi latensinya lebih besar ya. Jadi yang Leo tadi cuman antara 20 sampai 40 ya. Ini contoh ada Telstar, kemudian satelit-satelit eksperimen yang pertama ya. Nah, ini kita bisa lihat summary-nya ya. Jadi ada beberapa ringkasannya, perbedaan tipe satelit komunikasi, tipe komunikasi satelit ya. Jadi tadi kalau yang paling tinggi adalah yang GEO ya, Geostationary Earth Orbit. Ya, ini tuh sebenarnya kecepatannya stasioner. Jadi seakan-akan diam dia karena dia kecepatan relatifnya adalah nol ya terhadap bumi ya. Ketinggiannya kurang lebih tadi sekitar 22.300 atau 36.000 meter ya dari bumi. Kemudian tadi ada eh, Leo ya. Ini kalau Leo ini ketinggiannya relatif nggak begitu tinggi ya. Mungkin antara ribuan kilometer lah nggak nyampe ya. Ini Leo. Nah kalau yang Meo antara 6.000 mile di atas bumi ya. Dan kecepatan dari Leo ini lebih cepat ya. 17 orbitnya mil per 17.000 mil per jam ya. Nah ini juga delaynya lebih kecil ya. Kalau yang dan seterusnya ini biasanya untuk Leo ini untuk telepon seluler ya, satelit untuk telepon satelit ya. Kemudian satelit untuk data. Jadi sebenarnya tiga hal yang menyebabkan satelit sulit itu digabungkan dengan jaringan terestrial ya. Itu sebenarnya tadi yang sebenarnya isunya adalah isu yang utamanya adalah latensi atau propagation delay. Ini sebenarnya problem untuk high speed data karena data itu ya digital itu delay latensinya itu besar ya. Nanti bisa numpuk seperti ini ya. Ini teorinya seperti itu. Jadi kalau semakin kencang kemudian delaynya itu semakin besar itu akan timbul seperti ini. Jadi sinyal digitalnya itu akan bisa overlap atau saling saling tindih ya. Sehingga timbul yang bisa error ya. Kemudian bandwidth yang terbatas ya. Jadi karena dia menggunakan spektrum radio ini sebenarnya menyebabkan terbatasnya bandwidth yang dilokasikan untuk sistem satelit ya. Kemudian latensi bandwidth terbatas, latensi besar, noise ya. Jadi kalau sinyal yang diterima receiver ini makin kecil sebanding dengan kuadrat jarak ya. Jadi kuadrat jarak ya. Jadi distance artinya kuat sinyalnya ya. Sinyalnya itu eh, sebanding ya, hampir sebanding dengan jarak. Artinya S to N-nya ya. Kemudian jarak satu yang sangat jauh ini menyebabkan tadi yang sinyal yang diterima sangat lemah sehingga S to N-nya ya. Sinyal to noise rasionya rendah ya, semakin jauh. Kalau sangat jauh itu akan menyebabkan sinyal diterima sangat lemah sehingga S to N-nya rendah. Sebelum selanjutkan, ada yang ditanyakan?
Sepertinya belum ada, Pak. Oke, baik. Ini saya lanjutkan, ini sebenarnya ada video klip mengenai prinsip kerja satelit ya. Mungkin bisa disimak. Satellite. A satellite is any object that revolves in a curved path around a planet. There are two major types of categorization when it comes down to satellites. One is natural satellite, and the other is artificial satellite. A natural satellite is any celestial body in space that orbits around a larger body. Satellites that are made by people and launched into orbit using rockets are called artificial satellites. Launching an artificial satellite. The launching a satellite into orbit involves two steps process. First, the satellite has to be taken to the desired altitude. Then, it has to be pushed off at the right velocity to begin and maintain its orbit. To launch a satellite in an orbit around the Earth, launch vehicle, such as a rocket or a space shuttle, is used. A launch vehicle travels straight up only for the first few seconds of its flight. A satellite launch vehicle is a multi-stage rocket. It also contains several smaller booster rockets. The boosters give the rocket its initial thrust during launch and carry the vehicle through the early part of the flight. As the fuel in the boosters is used up, the rocket falls away and the other boosters take over. Each time a booster is dropped, the vehicle gets lighter, so it can travel faster. When it finally reaches the proper altitude and speed, it releases the satellite into the orbit. How a satellite works. Satellite communication consists of three main components: uplink, satellite transponder, downlink. An uplink earth station or other ground equipment transmits the desired signal to the satellite. This satellite transponder amplifies the incoming signal and changes the frequency. This satellite transponder transmits the signal back to downlink earth station, and the ground equipment receives the signal. Satellite communication uses ground stations to send and receive microwave signals between artificial satellites, which are in orbit around the Earth. Types of satellite orbits. By inclination, there are three kinds of satellite orbits: equatorial orbit, inclined orbit, and polar orbit. Equatorial orbit. An equatorial orbit is when the satellite rotates in an orbit directly above the equator, usually in a circular path. It has an inclination of 0 degree.
Inclined orbit. Inclined orbits are virtually all orbits except those that travel directly above the equator or directly above the north and south poles. The angle of inclination vary between 0 to 180 degrees. Polar orbit. A polar orbit is when the satellite rotates in a path that takes it over the north and south poles in an orbital pattern that is perpendicular to the equatorial plane. Polar orbiting satellites follow a low-altitude path close to Earth's surface, passing over and very close to both the north and south poles. The angle of inclination of a satellite in a polar orbit is nearly 90 degrees. On the basis of the altitude from Earth, the types of orbits are classified into low Earth orbit, medium Earth orbit, and geostationary Earth orbit. Low Earth orbit. Low Earth orbit satellites operate at a distance of about 160 to 2,000 kilometers above the Earth's surface. It takes approximately 90 to 120 minutes to circle the Earth. Medium Earth orbit. Medium Earth orbit is the region of space around the Earth above low Earth orbit and below geostationary orbit. The orbital periods of medium Earth orbit satellites range from about 2 to 6 hours. This satellite operates at altitudes between 2,000 kilometers and 35,786 kilometers above the Earth's surface. Geostationary Earth orbit. A geostationary satellite is an Earth-orbiting satellite. It placed at an altitude of approximately 35,786 kilometers directly over the equator, that revolves in the same direction the Earth rotates, that means west to east. This satellite takes 24 hours to orbit the Earth. Orbits are also classified into two types on the basis of the shape: circular orbit and elliptical orbit. Circular orbit. Circular orbit is the orbit with a fixed distance around the barycenter, that is, in the shape of a circle. This orbit has an eccentricity of 0. There are several types of circular orbits, and they include geostationary orbit, polar orbit, and equatorial orbit. Elliptical orbit. An elliptical orbit is the revolving of one object around another in an oval-shaped path called an ellipse. The eccentricity of an elliptical orbit is greater than 0 but less than 1. Sometimes these satellites are closer, and at other times they are farther away from Earth. The closest point a satellite comes to Earth is called its perigee. The farthest point is the apogee.
The most common example of elliptical orbit is highly elliptical orbit. Types of artificial satellites. Navigation satellite. A satellite navigation system used to determine the ground position of an object. It determines the geographic location of ships, aircrafts, or any other object. It is also vital to military forces. It is often used for gathering intelligence used for military purposes or as a military weapon. The major satellite navigation systems. The navigation satellite system with global coverage is called Global Navigation Satellite System or GNSS. The United States was the first country to introduce satellite technology with the Global Positioning System or GPS. Another ambitious global navigation satellite system aside from GPS in development is the Galileo system in Europe. Russia also has its own satellite system, called the Russian Global Navigation Satellite System or GLONASS. In China, there is the Beidou Navigation Satellite System, which will consist of more than 30 satellites. There is the Indian Regional Navigation Satellite System or IRNSS in India. Lastly, the Quasi-Zenith Satellite System or QZSS is Japan's satellite system, which is similar to a GPS satellites with some slight variations. Weather satellite. Weather satellites are primarily used to monitor the weather and climate of the Earth, to predict daily weather conditions, such as temperature and rainfall, to monitor how weather conditions, like storms, hurricanes, cyclone, tropical storms, develop and change over time. Communications satellite. The communications satellite is a satellite that transmits the signals such as telephone, television, radio, internet signals over long distances. If you do like my channel, please subscribe, comment, share the videos to your friends and like them. Ya, tadi video klip mengenai prinsip kerja satelit dan beberapa prinsip orbitnya ya, mekanisme orbitnya. Itu mungkin ada yang ditanyakan. Ada yang ditanyakan silakan untuk sistem satelit ya, atau yang sebelumnya. Kalau nggak ada, mungkin saya akhiri ya, saya tutup. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum.